Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Hari ini hari tanggal berapa tuh? Hari Jumat Kliwon tanggalnya? Tanggal 23. Pesan aku ya, jangan lupa penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah, dan jangan lupa yang sudah paham, yang belum paham silakan belajar karena VK-nya sudah ada ya, video kajiannya ya. Tetap mengerjakan sholat duhur ya, jadi Jumatnya dikerjakan, duhurnya juga tetap dikerjakan. Oke, kita jangan lupa ya, nanti sholat Jumat dan duhur tetap dikerjakan. Kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pemirsa terkasihku, ucapkan terima kasih ya, baik yang di mancanegara, di dalam negeri, atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi pribadi tangguh yang anti skip dan anti download ya. Kemudian penyemangat kita, salam Islam rasional ya. Oke, kita mulai kajian kita. Untuk teman-teman TikTok, nanti kalau ada yang telat silakan lihat yang aku jelaskan tadi tentang apa, yang tadi itu nanti akan segera diunggah sama itu ya. Itu penjelasan dari komentar ya. Karena tadi aku langsung naik, karena kalau aku nunggu tab-tab kalian sampai 1000, aduh aku hilang waktu ya. Jadi apa adanya ya sudah wis gitu ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya, usia Ribka ketika menikah. Usia Ribka ketika menikah itu usianya berapa sih? Kita kan perlu tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita harus kumpulkan data Alkitab ya. Aku nggak mau kalau di luar Alkitab. Meskipun banyak informasi di luar Alkitab, kalau mau kalian pakai nggak apa-apa, silahkan ya, nggak apa-apa. Cuman aku lebih nyaman kalau aku berbasiskan Alkitab gitu, berbasiskan entah itu Al-Qur'an, entah itu Bible gitu ya. Aku lebih nyaman di situ ya. Oke. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. 1 ya. Sarah berusia 90 tahun ketika Abraham 100 tahun. Kejadian 17:17 ya. Oke. 17. Ini agak jelimet Mas ya. Aku sudah jelaskan lagi apa itu perpodon, apa itu apa namanya, silogisme, sudah lah ya. Yang kemarin sudah tak jelaskan. Jadi kita langsung masuk ke sini dengan anggapan kamu kemarin ngikuti. Kalau kamu nggak ngikuti ya agak sulit masuk ke sini. Makanya kajianku itu memang harus runut diikuti. Oke. Data 1 ya. Sarah ya berusia 90 tahun ketika Bapak Abraham berusia 100 tahun ya. Datanya dari mana? Dari Kejadian 17:17 ya. Aku ulangi lagi. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi kita tahu dari sini Bunda Sarah itu 90 tahun. Bapak Abraham 100 tahun. Kita bisa lihat di Kejadian 17:17. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Nih ya. Bapak Abraham itu
berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Ya. Kejadian 215. Maka kamu harus buka Alkitabmu supaya ngerti ya. Yang kedua ya, yang kedua. Adapun kejadian 215 ya, begini. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi Bapak Abraham sudah 100 tahun. Ya. Bunda Sarah 90 tahun. Ya, pegang ya. Karena ini ribet. Seperti kita dulu aku masih SMA ada matematika modern begini ya. Ini 90 tahun 100 tahun. Pegang ya. Oke. Sarah, Bunda Sarah meninggal itu di usia 127 tahun. Jadi usianya 127 tahun. Ada di Kejadian 23 12 ya. Ini yang ketiga ya. Aku bacakan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ya, jadi umurnya berapa? 127 tahun. Ya. TikTok aman deh. Ya, 127 tahun. Terus yang keempat. Ishak berusia 40 tahun ketika ia menikahi Rebeka ya, Ribka. Mungkin Rebeka itu yang Inggris ya, lidah Inggris. Kejadian 25 20 ya, Kejadian 25 20. Kita baca ya. Dan Ishak, kalau ya kitabnya gitu terjemahnya Ishak gitu ya. Ada yang baca Ishak gitu ya. Mana tadi? Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betel orang Aram di Pandan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Tentang bagaimana hubungan Laban ya, itu sudah aku jelaskan ya. Itu masih paman ya. Nanti kan itu ada peristiwa Yakob itu kan lari ke pamannya setelah mendapatkan ancaman mau dibunuh oleh Esau tentang berebut hak kesulungan. Itu sudah aku sampaikan kemarin ya. Nanti dilihat yang kemarin ya. Oke, aku ulangi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betel orang Aram dari Pandan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Nah, yang kita tahu itu usia Ishak. Usia Ribka kita belum tahu. Ketika Ishak mengambil Ribka menjadi istrinya, ya, usianya berapa Kanjeng Nabi Ishak? 40. Usia Ribka nggak tahu, maka ini yang kita cari dengan metodologi yang aku bilang kemarin, silogisme atau Vanderman, ya. Jelas ya, nggak ada secara tekstual, nggak ada. Makanya metodologinya pakai silogisme. Ya. Jelas di sini, ya. Yang kita tahu secara tekstual, secara eksplisit, ya. Secara eksplisit itu 40 tahun tuh usianya Kanjeng Nabi Ishak, ya. Jadi berapa usia Ribka atau Rebeka itu kita nggak tahu. Maka itulah kita cari supaya kita tahu dengan apa? Dengan silogisme atau dengan permoden. Ya, sudah aku jelaskan kemarin. Oke, kita sampai yang keempat. Yang kelima, Sarah berumur 90 tahun
Ishak lahir. Ya. Ini toh. Ya. Sarah berumur 90 tahun, ya. Ishak lahir. Bapaknya berumur 100 tahun. Kan ini saling mengikat ini dari 90 ke 100, 100 ke sini. Jadi ketika kalau Ishak lahir pada bapaknya usia 100, berarti ibunya usianya 90. Gitu ya. Ini ya. Oke, yang keenam, Ishak berusia 37 tahun. Ya. Ketika ibunya meninggal ini. Dari mana angka 37? Nah, ini yang harus penting, 37 ini penting. Dari 127 dikurangi 90. Nah, ini dia. Ketemu 37 ini. Le, nampak le? Tulisannya Bapak. Ya? Tahu, sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ishak berusia 37 ketika bundanya meninggal. Bundanya meninggal itu usia 127. Padahal Ishak dilahirkan ketika bundanya umur 90. Maka usia Ishak 127 dikurangi 90 ketemulah 37. 37 ini. Ini nggak ada di Alkitab, nggak tertulis ini. Secara eksplisit enggak, ini kita mencari implisit. Itulah yang aku sebutkan karena tentang permodern dan tentang silogisme, ya. 37 ya. Ingat ya, 37. Ketika ya. 37 ini ketika apa? Ketika sang bunda meninggal. Catat itu, ya. Sang bunda meninggal, ya. Oke. Jadi dari 6 fakta ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sekarang menarik kesimpulan. Ya. Kesimpulan. Karena Ishak berusia 37 tahun ya saat ibunya meninggal. Maka dia berusia 37 tahun saat Ribka lahir. Ya, karena ya, kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Aku masih kurang nih datanya ya. Bibelku ini. Kejadian berapa ini? Kejadian 25 ya, sebentar. Kamu buka juga ya. Aku takutnya salah kutip. Kejadian 25. Nah, ini ya. Esau dan Yakob. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka anak saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Ya, 40 tahun ya. Terus kita lihat kematian ya. Kematian bundanya ya. Sebentar. Inilah keturunan Ismail. Kematian. Abraham berumur 170 tahun ya. 175 tahun ya. Bentar, datanya mana ini? Iya, di sini sebentar. Abraham. Jadi kemana nih data lari? Ya. Oke, begini. Nanti jadinya begini dia kalau aku gambarkan skemanya tuh begini. Aduh. Mana tuh skemanya ya?
sebentar tak cari sini. Nur umur waktu ketika Ribka anak. Kejadian 25:27. 127 sebentar. Datanya ada yang terselip. Ini sudah ya. Jadi gini nanti tak mungkin lain kali tak jelaskan ya. Kuncinya di kematian Bunda Sarah, ya. Bunda Sarah ini meninggal atau mati ya. Sebetulnya kurang asik kalau mati. Ini Ribka lahir. Nah, ini yang ayatnya tadi terselip belum aku temukan, ya. Ribka lahir, ya. Nanti ketika di sini umurnya 37 tahun. Ini umurnya Kanjeng Nabi Ishak. Ya. Pernikahan itu di kitab tadi yang sudah aku baca, umur Ishak itu 40. Pernikahannya dengan Ribka. Berarti kan ya, ketika Ribka umurnya baru lahir, dia sudah 37. Ishak, ya. Kanjeng Nabi Ishak menikahkan umur 40. Berarti berapa umur Ribka? 40 dikurangi 37 sama dengan ketemu 3 tahun. Ini loh, ya. Ini yang aku belum ketemu ayatnya ya. Jadi Ribka itu lahir ketika Bunda Sarah ini mati. Ya. Aku cari di sini dia sempat ya kadang-kadang terselip, tapi ada nanti kalau nanti ketemu karena langsung Kira itu nggak bisa bantu aku ya cari no ayatnya. Ya sudah. Tapi skemanya seperti itu ya. Skemanya seperti itu. Di mana ini Sarah keturunan Abraham, Keturah ya. Sarah mati dikuburkan ya. Sarah mati dikuburkan ini. Ya, kemudian matilah Sarah, lalu Abraham datang menangisinya, orang Het di tanah Kanaan. Ya ini ya. Dan Betel memperanakkan, dan Betel ini di Kejadian 22-23 ya, 22 Kejadian 22 ayat yang 23. Dan Betel memperanakkan Ribka, kedelapan orang inilah lahir dari mereka dari Nahor saudara Abraham itu, dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tasya dan Maka gitu ya. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di tanah Kanaan gitu. Ya. Jadi ketika Sarah mati, Ribka itu dilahirkan. Dan ketika Sarah mati, Kanjeng Nabi Ishak itu sudah 37 tahun. Pernikahan Ribka dan Kanjeng Nabi Ishak, itu Kanjeng Nabi Ishak umurnya 40 tahun. Maka Ribka 40 dikurangi 37 ketemu 3 tahun ini. Ya, nanti yang ini tak cari supaya lebih jelas lagi. Agak terselip tadi di mana ayatnya. Ya memang dibikin gitu mungkin ya supaya lebih asik diskusinya. Jadi terlepas dari informasi-informasi yang ada ya, Rabi yang kemarin aku sebutkan, dan ada catatan-catatan sejarah Yahudi atau sebagaimana, itu monggo-monggo saja. Enggak. Kalau aku berbasisnya Alkitab ini. Ya, di Alkitab ini. Aku sudah paparkan dari ayatnya, cuman ini yang kurang jelas nanti tak cari ya. Utang aku karena tak cari sekarang lama nanti ya, kita buang-buang waktu. Ya, insya Allah besok aku jelaskan ya. Ketika ya Sarah mati, Ribka dilahirkan, itu di mana penjelasannya. Cuman yang aku bisa sampaikan kerangka berpikirnya seperti ini. Aku ulangi lagi. Ya, 37 tadi sudah tahu kan? Umurnya Sarah ya 90 di 102 berapa tadi dikurangi 90 jadi 37 ini ya.
Sarah mati, usia Kanjeng Nabi Ishak anaknya sudah 37 tahun. Ribka baru lahir. Dan pernikahan Sarah dan Ishak 40 tahun. Berarti kan Ribka kan masih berumur 3 tahun. Karena 40 dikurangi 37 ini. Itu 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum kopi dulu. Ya, 3 tahun. Lebih muda separuh umur kan. Nah sekarang masalahnya ya, kalaupun ada yang mengatakan oh itu tradisi itu segala macam, ya tapi ini sejarah dan Alkitab mencatatnya. Gitu loh. Ya. Terus apakah kita akan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Ishak itu feodil? Apa? Pedofil. Apakah kita akan mengatakan bahwa itu sebuah kejahatan? Ya alhamdulillah sih, seperti aku bilang tadi, saudara-saudaraku Islam tidak pernah menuduh Nabi Ishak sekeji itu. Karena bagi kami orang Islam semua para nabi itu harus diberikan hormat. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Jadi ini dia justru 3 tahun lebih muda. 3 tahun. Nah, aku punya teman dari Madura ya. Cuman nggak tahu sekarang peradaban itu kan terus berkembang. Asalnya dia Pamekasan, juga pernah tinggal di Sumeneb gini. Aku pernah diceritain di Madura itu ada tradisi itu sejak kecil itu sudah dinikahkan. Sudah dinikahkan gimana ya? Kecil dinikahkan. Sudah dijodohkan gitu loh. Tapi mereka tetap tumbuh dan berkembang di dalam keluarganya masing-masing. Tapi mereka sudah dinikahkan atau dijodohkan gitu loh. Nah, ya mungkin tradisi ini sekarang masih ada atau enggak karena peradaban modernisasi terus berubah mungkin enggak tahu ya apa masih ada enggak. Tapi di dalam tradisi Madura aku dapat cerita dari temanku yang orang Pamekasan tadi itu, ya itu ada. Sekarang kita mengambil hikmahnya apa sih ya? Masih dari kecil sudah dijodohkan. Itu supaya sama-sama original. Supaya sama-sama bersih, dapat bersih gitu loh. Enggak barang bekas. Gitu ya. Jadi jangan ada anggapan lah anak umur 3 tahun. Jangan dulu anggapan lu 3 tahun menikah terus melakukan hubungan seks. Bisa apa anak umur 3 tahun? Suruh bikin kopi aja belum bisa. Jangan kan suruh nyuci baju suaminya, bikin kopi aja belum 3 tahun. Nah, ini pendekatannya harus pendekatan budaya. Budaya Semitik itu seperti apa? Gitu loh ya. Budaya Semitik itu seperti apa? Gitu. Ya. Sehingga kita tahu, maka belajar agama itu kita perlu tahu budayanya, kita perlu tahu bahasanya. Baru nanti sejarah. 3 hal ini yang perlu kita ketahui. Sejarah, budaya, bahasa. Bahasa pintu masuk. Makanya seperti tadi menjelaskan tentang Sak, Geneto, tentang Kudus itu, kalau kita sudah masuk ke terjemahan memang ya agak ribet juga menjelaskannya. Cuman kan kita juga berusaha tetap untuk bagaimana bisa menjelaskan itu. Gitu. Ya, nah, aku PR dulu ya, karena kalau aku cari ayatnya ada terselip dia di mana gitu. Insya Allah besok aku akan jelaskan ketika Sarah mati itu Ribka lahir. Ya, jadi usianya masih mulai dari awal start ya karena kelahiran, sedangkan Kanjeng Nabi Ishak sudah 37 tahun ya, dan pernikahan mereka 40, maka Ribka usianya 3 tahun, dari angka 40 tahun dikurangi 37 tahun ya. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah aku punya satu PR ya, Ribka dan dilahirkan di waktu Bunda Sarah meninggal ya. Insya Allah besok aku jelaskan. Sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu, jaga sholatmu dalam keindahan Islammu ya. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memberi jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Karena mereka pilihannya beda ya sudah kita hormati. Ya, tidak setiap orang pilihannya sama. Ya. Jalan kita, jalan mereka beda ya sudah saling menghormati gitu aja. Ya.
Soal pertengkaran pemikiran tuh biasa ya. Yang penting kita tetap bersaudara gitu. Oke. eh Berikutnya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih saudaraku yang telah ngaji bareng Gus Putih di channel YouTube dan channel TikTok. Dan sekali lagi aku ulangi, hari Jumat Kliwon, iya tuh, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan sholat Jumat berjamaah dan jangan lupa sholat duhurnya tetap dilakukan. Sampai di sini dulu ya, dan insya Allah yang belajar dan mengajar dapatkan keberuntungan. Keberuntungan apa? Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, dan insya Allah besok PR-ku tak tunaikan ya. Sampai di sini dulu karena juga harus jemput Enduk pulang sekolah ya. Jumat lebih awal. Enduk itu panggilan kesayangan untuk gadis kecil ya, anak kecil. Kalau Bataknya itu butet ya, kalau Jawanya itu genduk. Nanti kalau Madura apa jebing atau apa gitu ya. Oke, sampai di sini matur mbah nuwun ya. Alhamdulillahirabbil alamin.